Pemirsa, peringatan Hari Bayangkara yang ke-71 digelar pagi hari ini di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam kegiatan ini dan selengkapnya kita akan bergabung dengan Mila Amalia yang akan melaporkan langsung dari area Monas, Jakarta. Mila, bagaimana jalannya perayaan ulang tahun kepolisian di Monas pagi ini, Mila? Ya, berjalan dengan seru sekali, Ade, karena upacara HUT Bayangkara ke-71 ini diisi dengan berbagai macam acara atau sajian-sajian hiburan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada para tamu undangan yang hadir. Misalnya saja di belakang saya saat ini banyak sekali para penerjun payung yang baru mendarat di Silang Monas. Selain itu juga tadi sebelum para penerjun payung ini mendarat, ada sejumlah tarian-tarian kebudayaan Indonesia yang disajikan kepada para tamu undangan yang sudah hadir di Silang Monas sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di antara para tamu yang hadir ini ada 21 kepala kepolisian negara sahabat, salah satunya adalah kepala kepolisian dari negara Malaysia yang menyaksikan langsung hiburan yang disajikan. Dan tadi Presiden Joko Widodo sudah memberikan amanat kepada pihak kepolisian, diantaranya ada 5 instruksi yang diberikan adalah yaitu membenahi internal Polri untuk menghapus isu-isu negatif yang beredar di masyarakat seperti misalnya ada korupsi, kemudian juga meminta agar para kepolisian ini bekerja lebih giat lagi untuk dapat menciptakan keamanan negara dan juga salah satunya memanfaatkan ilmu teknologi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo tadi juga menyampaikan apresiasinya kepada pihak kepolisian yang telah bekerja keras selama ini untuk menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah yang terbukti berhasil kemarin adalah pelaksanaan arus mudik dan arus balik. Dilihat dari lancarnya arus kendaraan yang hendak menuju ke Jakarta ataupun juga keluar Jakarta, kemudian juga dapat menjaga kestabilan harga pangan selama musim lebaran yang biasanya harga pangan ini langsung melonjak naik. Selain itu juga Presiden Joko Widodo mengapresiasi sejumlah kinerja kepolisian lainnya, diantaranya adalah mampu mengamankan aksi demonstrasi di akhir tahun lalu, kemudian juga menjaga pelaksanaan Pilkada serentak 2017 kemarin yang berjalan dengan cukup kondusif, kemudian menjaga agenda-agenda politik di sejumlah daerah sehingga tidak terjadi kekisruhan di antara masyarakat. Dan Presiden Joko Widodo tadi juga menyampaikan bahwa masih ada sejumlah PR yang harus dikerjakan oleh pihak kepolisian, diantaranya adalah melakukan pengamanan pada saat pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, Pilkada atau pemilu legislatif dan Pilpres di tahun 2019, serta juga harus melakukan segala macam upaya untuk mencegah aksi terorisme yang marak terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Dan Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi bahwa pihak kepolisian telah mampu meredam aksi kejahatan konvensional lainnya. Untuk pihak kepolisian sendiri menyampaikan bahwa di usia yang baru ini tentunya diharapkan kinerja Polri akan lebih profesional, kemudian juga lebih modern dengan menggunakan teknologi-teknologi baru untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat, dan juga nantinya dari segala upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dapat menciptakan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian untuk dapat menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Kita sambut Kombes Pol Dede. Baik, Mila Amalia, terima kasih atas laporan Anda melaporkan langsung dari kawasan Monas. Pemirsa, ribuan personel gabungan Polri dan instansi lainnya menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Bayangkara yang digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta. Dan di hadapan ribuan prajurit, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Polisi Republik Indonesia khususnya dalam mengawal Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, perayaan HUT ke-71 Bayangkara diawali dengan upacara yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Sejumlah pejabat, pimpinan lembaga, dan tamu negara turut hadir dalam acara ini. Dan pemirsa, dalam pidatonya, Presiden mengapresiasi kinerja Polri dalam melayani masyarakat khususnya pada pelaksanaan Lebaran. Menurut Presiden, berkat kinerja anggota kepolisian, arus lalu lintas berjalan lancar, harga pangan terjaga stabil, serta angka kecelakaan pun menurun. Pada kesempatan ini pun, Presiden juga menyampaikan 5 instruksi kepada Polri untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam menghadapi tantangan. Dan pemirsa, usai upacara, perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara digelar di lapangan Silang Monas dengan melibatkan sekitar 2.400 personel gabungan. Acara dimeriahkan dengan sejumlah atraksi menarik dari personel Polri, mulai dari unjuk kebolehan anggota Polri menaiki kendaraan besar, tari-tari kolosal dari berbagai daerah,
hingga aksi terjun payung dari puluhan anggota terlatih seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda. Pemirsa, atraksi dari anggota kepolisian ini menarik perhatian masyarakat yang ikut hadir di lapangan Silang Monas. Hari ulang tahun Bayangkara ini diharapkan menjadi momen bagi Polri untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi dalam menjaga dan melayani masyarakat. Perbaiki manajemen internal Polri untuk menekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan, dan arogansi kewenangan. Kedua, mantapkan soliditas internal dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, yang mandiri, dan yang berkepribadian. Ketiga, optimalkan modernisasi Polri dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Keempat, tingkatkan kesiapsiagaan operasional melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi yang strategi polisional proaktif. Dengan demikian, Polri tetap dapat lincah bertindak dalam menghadapi perkembangan situasi. Pemirsa, hingga saat ini tercatat 35 polisi menjadi korban teror yang terjadi sejak tahun 2010. Dan setidaknya ada 14 kasus penyerangan terhadap polisi yang menewaskan 17 polisi dan melukai 18 orang lainnya. Mengapakah polisi kerap menjadi target serangan para teroris dan bagaimanakah nasib rakyat saat aparat justru menjadi sasaran kekerasan? Kita akan langsung membahasnya bersama pengamat kepolisian yang juga mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Bapak Edi Hasibuan. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang. Polisi ini kerap menjadi target aksi teror. Apa yang memicu hal ini, Pak? Ya, kalau kita lihat memang pertama kita sampaikan dulu hari ini adalah hari ulang tahun Polri. Betul. Kita sampaikan selamat melaksanakan Hari Bayangkara ya, yang ke-71, semoga ya sukses ya. Kemudian yang kedua ya seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak tadi, memang betul ya. Kalau kita lihat ada saat ini ada tren bahwasanya ya ada kecenderungan misalnya dari pelaku-pelaku teror itu cenderung untuk dengan sasaran polisi dan juga markas kepolisian. Kenapa itu, Pak? Dan sebetulnya kalau kita lihat kasus-kasus seperti bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan di luar negeri seperti ini, misalnya kalau kemarin ada di London, kemudian juga di Prancis ya. Juga, ya. Ya, saya kira memang ini menjadi apa? Menjadi tren ya tersendiri, dan memang karena kita lihat ini terjadi karena memang pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku teror selama ini yang dilakukan penegakan oleh aparat kepolisian. Makanya sebagai balas dendam, maka mereka melakukan penyerangan terhadap polisi. Dan ini memang kita lihat, ini adalah resiko memang seorang anggota polisi. Kalau kita lihat memang tugasnya berat, dan ini kita harapkan ke depan, ya Polri kita akan semakin meningkatkan kewaspadaan tentunya dalam melaksanakan tugas, sehingga hal-hal begini ya bisa dihindari sekecil mungkin. Tadi Bapak katakan bahwa ada kecenderungan untuk balas dendam. Apakah aksi-aksi yang dilakukan polisi dalam memberantas kejahatan, menumpas apapun yang meresahkan masyarakat ini dianggap tidak adil bagi segelintir orang yang merupakan gerakan yang bisa dikatakan radikal? Saya kira begini, karena memang apa yang menjadi aksi mereka selama ini ada mengarah kepada aksi teror. Tentu saja memang pelaku-pelaku teror itu dilakukan ditumpas oleh aparat kepolisian. Karena memang tugas polisi adalah melakukan penegakan hukum, termasuk dalam hal ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, melakukan penegakan hukum kepada pelaku-pelaku teror. Dan ini ada memang tugas polisi. Ya, tugas polisi di satu pihak memang harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga di lain pihak dia juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakat ya. Nah, bagaimana cara menerjemahkan bahwa kewajiban polisi adalah salah satunya menumpas teror kepada masyarakat? Ya. Saya kira dalam hal ini ke depan saya kira dibutuhkan dukungan semua pihak terhadap Polri ya. Pastinya. Dan masuk dari dukungan masyarakat ya, agar bersama-sama, termasuk juga saya kira dari TNI ya, dalam hal ini secara bersama-sama nanti dalam ikut serta di dalam melakukan pemberantasan terhadap aksi-aksi atau pelaku-pelaku teror. Kita harapkan kalau saat ini apabila misalnya masyarakat ada melihat hal-hal mencurigakan, saya pikir sampaikan kepada polisi ya. Masyarakat kemudian, juga harus aktif ya. Betul, ya. Jangan biarkan hanya polisi di depan, tetapi juga berikan bantuan kepada Polri agar Polri juga bisa melakukan penegakan hukum dan mencegah terjadinya aksi-aksi yang
serupa pada masa yang datang. Misalnya ada masyarakat melihat ada pelatihan-pelatihan misalnya militer, ya masyarakat bisa menyampaikan kepada Polri ya, sehingga bisa lakukan tindakan pencegahan. Saya kira demikian. Nah, komunikasi yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menerjemahkan aksi-aksi yang mereka lakukan terhadap penyerangan yang terjadi di masyarakat ini bagaimana Pak caranya untuk menangkal terorisme? Karena mungkin bisa jadi sejumlah pemuka agama juga bisa menerjemahkan pada masyarakatnya Pak. Ya, saya kira dalam hal ini memang tadi Polri butuh dukungan masyarakat, termasuk juga saya kira tokoh agama ya, para ulama, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama saya kira harus bersatu padu di sini adalah dalam hal memiliki suara yang sama di dalam hal pemberantasan aksi teror ya. Karena tanpa dukungan mereka ini agak sulit dilakukan ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat ya aksi teror ini kita tidak tahu kapan terjadi, bisa terjadi nanti malam, bisa terjadi kapan besok terjadi, dan di mana saja bisa terjadi, dan terhadap sasarannya juga bisa terjadi sama siapa ya. Dan ini saya kira kalau misalnya masyarakat dan Polri memiliki kesamaan di dalam hal pemberantasan pelaku-pelaku, saya kira itu ke depan aksi-aksi teror bisa kita cegah sedini mungkin. Nah, ini adalah HUT Bayangkara ke-71, berarti saatnya juga pihak kepolisian untuk berkaca apa yang akan dilakukan 1 tahun ke depan, apa yang sudah dilakukan 1 tahun ke belakang. Nah, apa yang harusnya dilakukan untuk mencegah aksi terorisme timbul lagi di 1 tahun ke depan dan di tahun-tahun berikutnya? Ya, pertama tentunya ke saat ini ya, saya kira memang apa yang menjadi kemarin janji Bapak Kapolri memang disampaikan. Yang saat ini perlu dilakukan adalah pertama adalah meningkatkan kewaspadaan di dalam melaksanakan tugas kepolisian ya. Dan yang kedua tentunya dukungan seluruh elemen masyarakat ya. Bagaimana biar bisa bersama-sama tadi ya. Yang ketiga tentunya memang kalau kita lihat ya, saya kira ke depan perlu dipikirkan oleh Bapak pemerintah dan juga Bapak Presiden bagaimana memberikan perlindungan keselamatan kepada anggota Polri ya. Termasuk yang gugur dalam melaksanakan tugas. Kalau kita lihat misalnya kasus di Kampung Melayu kemarin ya, kasus ada juga di Pelatehan ya. Bagaimana Polri misalnya menghadapi serangan ya tanpa terduga, dan itu terjadi di tempat ibadah ya. Karena sangat riskan sekali ya, anggota kepolisian dalam memberantas terorisme itu sangat riskan sekali, bisa nyawa yang melayang. Betul, ya. Karena memang tadi kita tidak tahu kapan itu serangan itu terjadi, kapan itu pelaku-pelaku teror melakukan aksinya, dan ternyata melakukan aksinya itu di tempat dekat-dekat ibadah ya. Itu sebetulnya sangat kita saya kira memang hal-hal tindakan-tindakan seperti itu harus kita kutuk keras dan harus mendapatkan juga dukungan dari masyarakat. Untuk mencegahnya terjadi di tubuh Polri sendiri apa Pak? Di tubuh Polri tentunya memang pertama tadi meningkatkan kewaspadaannya. Saya kira memang di dalam melaksanakan tugas ya tentunya memang mereka harus kita berikan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaannya, termasuk juga melakukan pengamanan terhadap markas kepolisian ya. Bahkan kalau kita lihat di Polda Sumatera Utara kemarin, markas juga bisa dimasuki oleh pelaku-pelaku teror. Saya kira bisa dimanapun ya Pak. Saya kira ini harus menjadi bahan introspeksi pada Polri ya, dalam hal meningkatkan kewaspadaan ya, dalam hal meningkatkan profesionalisme tentunya, sehingga ke depan peranan Polri di dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat akan semakin mendapat kepercayaan. Bahkan tadi Bapak Presiden juga memberikan pujian kepada Polri bahwasanya kinerja Polri saat ini semakin baik dan juga semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat ya. Nah, terakhir Pak, apa langkah yang harus dihadapi, harus diambil oleh pihak kepolisian dalam jangka dekat untuk membasmi terorisme di bumi Indonesia sendiri? Saya kira meningkatkan profesionalisme tadi ya, karena dengan adanya profesionalisme tadi, saya kira ini juga akan semakin baik ke depannya. Tentu, tapi satu lagi adalah juga memberikan kepercayaan, dukungan serta dari seluruh masyarakat Indonesia. Saling percaya, masyarakat percaya pada Polri, Polri juga percaya kepada masyarakat. Yang jadi masalah kadang-kadang gini, begitu ada penindakan tegas, penegakan hukum, bahkan Polri melakukan perlawanan, saat ada perlawanan daripada pelaku-pelaku teror, ada juga misalnya kelompok-kelompok misalnya yang masyarakat yang memprotes atau memberikan kritikan terhadap tindakan aparat kepolisian. Seharusnya dalam hal ini, kalau memang ada penegakan hukum dan itu jelas-jelas membahayakan masyarakat, membahayakan jiwa anggota yang di lapangan. Saya kira memang harus kita bersama-sama di dalam memberikan dukungan di dalam hal pemberantasan terorisme ya, pemberantasan teror, sehingga betul-betul kita satu kata dalam hal untuk memberantas terorisme dan bisa mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Betul. Terima kasih banyak Pak Edi atas informasi pada siang hari ini. Selamat kembali beraktivitas.